Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhuli nisful mahri. Wa yasqutu lan gugur bitolaki kelawan sabab tolak qabla dukhuli ing dalem sadurunge jima apa nisful mahri separone mahar amma ba'da dukhuli anapun utawi tolak ing dalem sawise jima walau marrotan senajan iku ambalan atau kelawan ambalan wahidatan kang siji iku fayajibuh maka wajib apa kullul mahri sakabehane mahar walau kana senajan ono apa ad-dukhulu jima iku haraman kang haram. Contone kawat izzauji koyok watine bojo lanang zaujatahu ing bojo wadone azzauj hala ihramiha ing dalam tingkah ihrame zaujah au haidiha utawa tingkah haide zaujah wa yajibu lan wajib apa kullul mahri sakabehane mahar kama kaya keterangan sabakoh kang wis dhisik apa ma bi mauti ahadiz zaujaini kelawan sabab matine salah sijine bojo bebojoan loro gitu ki atau bojo lanang lan bojo wadon la bi khalwati zauji orang kelawan persepene bojo lanang biha kelawan zaujah fil jadidi miturut ing dalem kaul jadid fil jadidi miturut ing dalem kaul jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasqutu bit-talaqi qabla dukhuli nisful mahri. Perlu diketahui ini ada satu problem dalam masalah mas kawin. Masalah di sini tentang bagaimana kalau terjadi talak. Seorang suami mentalak sang istri dan itu terjadi sebelum jima. Maka apakah mahar atau mas kawin itu tetap wajib diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri atau gugur? Maka jawabannya di situ apabila talak itu terjadi sebelum jima, maka separuh dari para mas kawin itu tidak wajib diberikan lagi alias gugur. Jadi kok misalkan ada suami mentalak sang istri, belum sempat diapa-apain sang istri tersebut, maka sang suami hanya berkewajiban separuh daripada mas kawin yang ditetapkan. Kalau misalkan saat akad sang suami memberikan mas kawin atau menetapkan mas kawin 1 juta, jika terjadi talak sebelum jima maka wajibnya hanya membayar 500.000. Itu ki. Ini contoh gampangnya demikian. Namun amma ba'da dukhuli walau marratan wahidah, adapun ketika nanti jima itu terjadi sesudah hubungan intim atau sesudah jima, talak itu terjadi sesudah hubungan intim,
walaupun jima yang dilakukan atau hubungan intim tersebut hanya satu kali saja, maka tetap bagi seorang suami wajib memberikan seluruh mas kawin kepada seorang istri. Kenapa? Karena di sana litaqarruril wad'i, sudah ditetapkan oleh jima, gitu ya. Karena jima itu salah satu daripada sabab mas kawin itu diberikan atau sabab diwajibkannya adanya mahar, itu jima. Walaupun status hubungan intim yang dilakukan oleh suami istri tadi itu hubungan intim yang diharamkan. Contoh seperti menjima sang istri dalam kondisi ihram, saat sang istri melaksanakan ihram haji atau ihram umroh gitu, maka dilarang saat itu melakukan hubungan intim. Kok ternyata sang suami melanggar dan melakukan hubungan intim kemudian mentalak sang istri, maka tetap berkewajiban menunaikan seluruh mas kawin. Paham ya? Atau di situ hubungan intim tersebut haram disebabkan sang istri itu dalam kondisi haid, karena mendeng bini haid itu haram ijma. Mendeng bini haid haram di situ disetubui. Walaupun yang menyetubui itu seorang suami. Walaupun demikian status jimanya itu haram, tetap konsekuensi mahar yang harus diberikan oleh seorang suami harus secara sempurna, artinya secara keseluruhan. Terus perlu diketahui dalam kitab ini ada istilah duhul. Duhul yang dimaksud ini adalah al-wad'u, ail jima. Nanti kalau ini tidak dijelaskan, khawatir jenengan semua akan menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah, menganggap bahwa yang dimaksud duhul itu ya kumpul atau hanya sekedar berduaan saja, tidak ngapa-ngapain, artinya tidak hubungan intim, atau sekedar pelukan misalkan. Bukan itu. Jadi yang dijima di situ ya, yang dimaksud dengan duhul ya di situ jima. Karena ini unik, bahasa Arab itu kalau ditemukan kalimat begini, idza dakhala fikriyun lifaiza misalkan, maka maknanya di situ ketika fikri menghampiri faiz. Dakhala bimakna ngumpuli, artinya menghampiri. Itu banyak dalam teks-teks hadis yang menggunakan kalimat dakhala, manjing, atau misalkan dakhalan Nabi Aisyah radhiyallahu taala anhu. Maka tidak fokus makna tersebut mengarah pada jima. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendukhul Sayyidatina Aisyah, maka maknanya mendukhul mungkin menghampiri Sayyidina Aisyah, ya mungkin di situ melakukan hubungan intim. Ini contoh misalkan di hadis terdapat kalimat yang demikian itu. Karena makna dukhul ini ghairu makhsusin, tidak tertentu, artinya umum, bisa mengarah ke sana, bisa mengarah ke yang satunya, maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri, al-muradu bid-duhulil wad'u, yang dimaksud dengan duhul khususan dalam pembahasan ini yaitu adalah jima, bukan hanya sekedar berduaan atau yang satu menghampiri yang satunya. Wa yajibu kullul mahri kama sabaq bi mauti ahadiz zawjain.
Begitu juga wajib membayar mas kawin secara keseluruhan. Artinya wajib bagi seorang suami bayar semua mas kawin, bukan hanya sebagian saja. Itu ketika salah satu di antara dua pasangan meninggal dunia, baik sang suami yang meninggal ataupun sang istri. Loh, kalau sang istri kan jelas contohnya, Pak. Istri meninggal, tinggal suami sendirian yang hidup. Terus wajib bayar mas kawin seluruhnya. Oh iya, jelas. Tapi bagaimana jika suami yang di situ yang meninggal? Masa orang sudah meninggal tetap berkewajiban bayar mas kawin? Itu tetap wajib. Terus siapa yang membayarkan? Yang membayar di situ wali atau ahli warisnya. Uang yang wajib diberikan kepada sang istri adalah tirkah dari si mayit, harta tinggalan suami yang sudah meninggal. Intinya itu, Ki. Jadi tidak ada cerita di sini kalau ada seorang suami kemudian ingin membunuh sang istri hanya demi untuk tidak bayar mahar. Itu tidak ada ceritanya. Walaupun sang suami itu bunuh diri sekalipun, ataupun sang suami dibunuh oleh sang istri dibunuh oleh sang suami, maka tetap kewajiban sang suami bayar mas kawin tetap wajib. Tidak gugur gara-gara satunya sudah meninggal. Paham ya? Jadi ini jangan mudah disalahpahami. Oh, berarti kalau sang istri sudah meninggal, sang suami sudah tenang, tidak punya tanggungan. Kata siapa? Lah, beda kasus nanti kalau misalkan sang istri yang membunuh suami. Nah itu kasusnya beda. Kalau sang istri yang membunuh seorang suami, maka sang suami sudah tidak berkewajiban bayar mas kawin. Kenapa? Itu ulah sang istri pun. Atau sang istri dibunuh oleh orang. Kan tadi contohnya sang istri itu bunuh diri, atau dibunuh oleh suami, atau dibunuh oleh orang lain. Maka tetap sang suami wajib bayar mas kawin. Beda kasus kalau yang istri di situ yang membunuh seorang suami, dan itu qabla duhul, sebelum jima, maka seluruh mas kawinnya sang istri semuanya gugur, tidak wajib dibayar secara keseluruhan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.